Surprise! Ada kejutan untuk KPM PKH untuk semua golongan usia KPM, baik 40 tahun ke bawah, 40 tahun sampai 60 tahun, serta usia KPM 60 tahun ke atas di minggu terakhir bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel PKH Reportase. Hari ini saya akan mengabarkan berita mengejutkan untuk semua KPM, baik itu KPM usia 40 tahun ke bawah, KPM PKH usia 40 hingga 60 tahun, maupun yang usia 60 tahun ke atas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua tentang ada kabar mengejutkan bagi penerima bantuan PKH dan BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah dan 40 sampai 60 tahun serta yang usianya 60 tahun ke atas. Bahwasanya ada dua kabar gembira hari ini di penghujung bulan Juli ini. Nah, simak terus videonya agar tidak menimbulkan gagal paham dan kebingungan. Namun teman-teman yang baru bergabung silahkan di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya dan share beritanya ke media sosial dan grup-grup teman-teman bergabung. Sebagaimana topik berita kali ini yaitu surprise untuk KPM PKH untuk semua golongan usia KPM baik itu 40 tahun ke bawah, 40 tahun hingga 60 tahun, serta usia KPM 60 tahun ke atas. Nah, berita surprise pertama bahwa pencairan PKH tahap 3 sudah dipersiapkan penyalurannya di pekan terakhir bulan Juli 2022. Sebagaimana hasil rapat Bank Indonesia dan lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan penyaluran PKH. Dan pada dasarnya, pihak Kementerian Sosial dan Bank Himbara menyambut baik rencana tersebut. Seperti pernyataan salah satu staf subdirektorat pada unit kerja Linjamsos, beliau mengatakan bahwa pihak Kementerian Sosial sudah siap segera menyalurkan bansos baik itu PKH maupun BPNT pada akhir bulan ini. Akan tetapi, dengan terjadinya perubahan SOTK pada internal Kementerian Sosial, yang mana pada organisasi tata kelola baru ini, BPNT tidak lagi di bawah Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Karena Dirjen ini telah dihapus, maka penyaluran akan dilakukan setelah ada Juknis atau petunjuk teknis penyaluran bansos non-tunai. Nah, semoga saja kesiapan Kementerian Sosial ini diikuti dengan terbitnya Juknis dalam penyaluran bansos PKH maupun BPNT. Dan jika Juknis sudah dipersiapkan pada akhir Juli ini, semoga penyaluran bansos PKH dan BPNT bisa dimulai awal Agustus. Jadi, setelah terbitnya Juknis, bukan berarti juga bahwa besok langsung cair, karena tahapan-tahapan persiapan itu memakan waktu berhari-hari juga. Dari terbitnya SP2D dari Kementerian Sosial itu membutuhkan waktu 1 hingga hari kerja. Namun setidaknya titik terang penyaluran tahap 3 sudah ada dan semoga saja tidak ada kendala teman-teman. Selanjutnya, surprise kedua mengenai kabar mengejutkan buat penerima PKH dan BPNT untuk yang berusia 40 tahun ke bawah atau yang usianya masih produktif, kemudian yang usianya 40 tahun hingga 60 tahun dan yang usianya 60 tahun ke atas, bahwasanya program bantuan pemberdayaan untuk KPM PKH untuk penyaluran tahap ketiga masih belum terjadi pemisahan kelompok berdasarkan usia KPM dan bansos PKH dan BPNT-nya masih disalurkan seperti yang lalu. Jadi KPM yang usianya 40 tahun ke bawah masih tetap menerima PKH dan BPNT dan tidak betul bahwa KPM usia 40 tahun ke bawah itu dicoret dari kepesertaan PKH. Begitupun KPM usia 40 sampai 60 tahun ke atas masih tetap berjalan seperti PKH sebelumnya dan juga KPM lansia tunggal masih seperti yang sebelumnya.
Dan ada kabar baik untuk KPM yang digodok oleh kementerian berupa program stimulus yang bertujuan agar KPM bisa secepatnya sejahtera. Selain bantuan sosial yang diterima, juga akan mendapatkan program khusus kewirausahaan sosial bagi teman-teman yang usianya masih produktif. Jadi Kementerian Sosial mempersiapkan khusus bagi KPM PKH dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial melalui berbagai program pemberdayaan lainnya. Nah, ini ya teman-teman, sesuai keinginan Ibu Menteri Tri Risma hari ini untuk penerima bantuan di bawah 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Jadi kekhawatiran teman-teman KPM bahwa akan dicoret dari kepesertaan PKH itu tidak benar ya teman-teman. Dan sampai kabar ini diangkat bahwa PKH untuk usia 40 tahun ke bawah dan KPM PKH usia 40 tahun hingga 60 tahun dan juga KPM PKH 60 tahun ke atas masih akan berjalan 6 bulan ke depannya. Jadi pemisahan KPM berdasarkan usia belum dilaksanakan. Kalaupun nantinya di tahun 2023 dilaksanakan, itu tidak berarti bantuannya dihapus. Tetapi menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nasaruddin bahwa sesuai arahan Menteri Sosial untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun akan dialihkan ke program pemberdayaan. Karena usia 40 tahun ke bawah itu masih produktif dan dianggap masih kuat dan mampu. Dan usia 40 tahun ke bawah ini dipersiapkan akan digraduasi. Namun membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk persiapan graduasi. Jadi Kementerian Sosial telah menyiapkan program kewirausahaan sosial atau PROKUS dengan sasaran peserta program Keluarga Harapan PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha. Nah teman-teman, program tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki rintisan usaha sehingga lebih berkembang nantinya. Peserta PROKUS ini nantinya tidak hanya mendapatkan bantuan modal usaha tetapi juga mentoring atau pendampingan. Mereka akan terhubung dengan lembaga-lembaga permodalan seperti koperasi, ujar Pepen Nasaruddin. Ini adalah cara Kementerian Sosial hadir dan membuat masyarakat prasejahtera semakin mandiri secara ekonomi. Nah, PROKUS diharapkan bisa meningkatkan standar kehidupan KPM secara berkelanjutan dengan memberikan penguatan terhadap usaha rintisan yang mereka lakukan. Misalnya, di bidang industri rumah tangga, jasa, kuliner, kerajinan tangan, industri kreatif, budidaya pertanian, dan agrowisata. Nah, PROKUS diharapkan bisa meningkatkan standar kehidupan KPM secara berkelanjutan dengan memberikan penguatan terhadap usaha rintisan yang mereka lakukan. Misalnya di bidang industri rumah tangga, jasa, kuliner, kerajinan tangan, industri kreatif, budidaya pertanian, dan agrowisata. Selamat ya buat KPM usia 40 tahun ke bawah, nantinya akan diberikan modal usaha dan pendampingan program pemberdayaan yaitu PROKUS dan akan dipersiapkan menjadi wirausahawan muda. Semoga saja dengan program ini KPM muda bisa memanfaatkan sebaik-baiknya program PROKUS ini agar secepatnya bisa sejahtera dibanding hanya dengan menerima bantuan sosial saja. Akan tetapi, ada nilai lebih karena KPM muda ini dipersiapkan pelatihan khusus selain modal usaha. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Ada kejutan untuk KPM PKH untuk semua golongan usia KPM. Baik untuk usia 40 tahun ke bawah, 40 hingga 60 tahun, serta usia KPM 60 tahun ke atas di minggu terakhir bulan Juli. Semoga berita ini bermanfaat. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman agar informasi ini bisa diketahui secara luas. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya Amran serta seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos Indonesia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.